Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di dunia, kita tak ada satu pun di antara kita yang ingin ditimpa penyakit. Karena apa? Penyakit itu akan membuat seseorang itu akan menderita. Seseorang itu akan menjadi tersiksa. Oleh karena itu tak ada satu pun di antara kita yang ingin ditimpa oleh penyakit. Akan tetapi berbeda dengan penyakit yang namanya lisan. Setiap orang yang tertimpa penyakit lisan, mereka itu akan merasa gembira, merasa senang. Karena apa? Karena dia telah berbuat dengan lisannya, karena sudah tertimpa oleh namanya penyakit lisan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan panca indera, salah satunya adalah lisan, lidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lisanau wa syafatain." Dan Allah jadikan lidah kemudian dua bibir. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ciptakan lisan sebagai salah satu panca indera. Gunanya adalah agar supaya kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salimal muslim min lisani wa yadihi. Seorang muslim yang baik ialah muslim yang bisa menjaga lidahnya dan bisa menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya lidahnya. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan bahawa sesungguhnya dampak yang akan disebabkan oleh lisan kita ini sangat berbahaya. Ketika di dunia, kemudian nanti ketika di alam kubur, kemudian ketika nanti berada di alam barzah, di alam akhirat, semua kita akan mendapatkan yang namanya siksaan yang disebabkan oleh karena lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika seseorang menggunakan lidahnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia langsung Allah balas kontan apa siksaan yang Allah berikan kepada mereka yang tidak menjaga lidahnya di dunia. Allah akan bukakan aibnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syara iman bilisani wa lam yu'min biqalbi. Wahai kaum muslimin, orang yang beriman dengan lidahnya, kemudian dia tidak beriman dengan hatinya, maka dia akan sulit untuk menjaga aib saudaranya. Dia akan menyebarkan aib saudara-saudaranya. Apa yang mereka dapatkan bagi orang-orang yang membuka aib saudaranya? Yang mereka dapatkan ketika di dunia adalah Allah langsung membuka aibnya. Walaupun dia hanya berada di rumah, walaupun dia hanya berada di tempat yang tertutup, akan tetapi ketika dia berusaha untuk membuka aib saudaranya, maka yakinlah ada Allah yang akan membuka aib orang yang menyebarkan aib saudara-saudaranya. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'ah. Yang kedua, ketika seseorang itu berada di alam barzah, bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, mereka nanti di alam kubur, alam barzah, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika lewat di kuburan, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya dua orang yang di dalam kubur ini lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan mereka disiksa? Apakah mereka disiksa disebabkan karena dosa besar?" Tidak, tetapi mereka disiksa adalah karena ketika mereka di dunia tak bisa menjaga lisannya. Artinya apa? Mereka mengadu domba. Kemudian yang kedua adalah mereka yang tidak bisa menjaga, membersihkan ketika membuang air kecil. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'ah.
Itu yang kedua, mereka akan disiksa di dalam kubur karena mereka suka mengadu domba, suka memfitnah, suka menyebarkan aib orang lain, maka Allah siksa mereka di alam kubur. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'ah. Tidak sampai di alam kubur saja. Orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, mereka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala seret muka mereka. Disebabkan karena apa? Karena ketika di dunia mereka tidak bisa menjaga lisannya. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'ah. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya dampak dari lisan yang kita tidak bisa menjaganya ini sangat luar biasa. Di dunia Allah tampakkan, di alam kubur Allah tampakkan, di akhirat nanti Allah tampakkan. Oleh karena itu, kita sebagai mukmin yang baik, kita sebagai mukmin yang sejati, hendaklah kita saling menjaga lisan kita. Jagalah lisan kita. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasul akan menjamin seseorang yang bisa menjaga lisannya. Jaminannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin seseorang yang menjaga lisannya adalah surga langsung. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'ah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin seseorang itu akan masuk surga karena bisa menjaga lisannya, pasti seseorang itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'ah, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan kita agar supaya kita terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika di dunia, baik ketika di alam kubur, baik nanti di akhirat, agar supaya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita bisa menjaga lisan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.